Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema makna alif pada lafaz Alhamdulillah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Kitab Alhamdulillah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Hamdillahi Ta'ala wa syukrihi. Kita bahas hari ini tentang alhamdu dan asyukru. Biasa kita mengatakan alhamdu wa syukru lillah. Ingin saya terangkan dulu supaya jelas. Alhamdu itu apa, asyukur itu apa? Kalau kita nahmadullah wa nashkuruhu, ada bedanya nggak? Ya, nahmaduhu kami memujinya, wa nashkuruhu dan kami mensyukurinya. Saya dapat uang hari ini 100 juta. Nahmaduhu wa nashkuruhu. Beda enggak? Di mana bedanya antara nahmaduhu wa nashkuruhu? Bedanya di mana? Nahmaduhu menyanjung Allah. Yang menjadi objek adalah Allah yang kita sanjung. Artinya betapa lomannya, betapa baiknya, betapa kayanya, ya kan gitu. Betapa murahnya. Jadi ketika kita nahmaduhu, itu artinya kepada al-mun'im, yaitu Allah yang telah baik hati, yang telah membuktikan kedermawanannya dan kasih sayangnya sebegitu banyak. Adapun wa nashkuruhu itu setelah kita mendapatkan rezeki itu. Jadi artinya bahwa apa kaitannya kita memuji dan bersyukur? Kapan kita memuji seseorang? Dan kapan kita berterima kasih kepada seseorang? Dari sini saja. Bisa saja orang memuji tidak berarti mendapatkan sesuatu. Saya melihat perempuan cantik, saya sanjung. Jaile cantik banget sih. Iya kan? Kita melihat masjid perbutulan, ya Allah hebat banget nih. Tiangnya segede-gede gajah begini. Iya kan? Lantainya pakai apa namanya nih? Ini apa namanya nih? Marmer. Ini berapa harganya? Masyarakat sekitarnya nggak kaya-kaya banget sih, tapi kok mesinnya begitu bagus. Ini berarti masyarakat ini memperhatikan ibadah luar biasa.
saya tidak mendapatkan apa-apa, hanya apresiasi saya terhadap kebaikan-kebaikan apapun yang saya lihat. Maka kita menyanjung Allah ketika kita melihat betapa luasnya alam ini, betapa Allah bisa mengatur hujan yang setiap saat nggak pernah berhenti, berjuta-juta kubik di udara bergelantungan air itu. Berapa biayanya? Itulah kita menyanjung, sekalipun kita tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi kalau bersyukur itu karena kita mendapatkan sesuatu, menyampaikan satu pengakuan. Nah, disinilah makanya perlu kita definisikan dulu apa bedanya dan apa kesamaannya antara alhamdulillah dengan asyukru. Mendetail kita bicarakan. Sambil kita baca dulu ayat hadis yang pertamanya, nanti kita definisikan lebih lanjut. Qala Allah Ta'ala fadhkuruni adzkurkum washkuruni washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kamu kepadaku, adzkurkum, aku pasti akan berzikir kepadamu. Ingatlah engkau kepadaku, aku pasti ingat kepadamu. Waskuruli, dan berterima kasihlah kepadaku. Wala takfuruni, dan jangan mengkafiri aku, jangan mengingkari aku. Wa qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lanjutannya, la in syakartum la azidannakum. Wa qala ta'ala wa qulil hamdulillah, katakanlah alhamdulillah. Wa qala ta'ala wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Yang jelas bahwa sanjungan itu adalah dimonopoli oleh Allah. Saya ingin mengatakan bahwa kalau kita ingin benar dan dijamin benar, gandulana nyengrong perkara lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Ya, bergantunglah kita kepada dua perkara. Pertama Al-Quran dan kedua sunnah Rasul. Lan tadillu, dijamin tidak bakal tersesat kamu. In tamassaktum bihima, kalau keduanya kamu pegangi dengan baik, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin kalau se-Al-Quran 30 juz terlalu banyak. Oke, saya boleh menawar asal 1 juz saja menjadi pegangan kita. Tak jamin kamu benar. Barangkali 1 juz kebanyakan, boleh nawar lagi enggak? 1 surat sajalah. Itu saya kira dijamin kamu pasti benar. Kalau seandainya 1 surat kebanyakan, masih boleh nanya. 1 ayat saja, kalau engkau pegangi betul-betul, aku jamin kamu benar. Kalau 1 ayat masih kebanyakan, masih boleh nanya enggak? Boleh. Setugel ayat baik. Sepotong ayat saja. Sudah dijamin benar. Jangan diambil surat tengah. Pertama saja kita buka halaman pertama di muqaddimah Al-Quran atau disebut dengan Al-Fatihah. Ayat yang pertama saja menjadi pegangan kita, yaitu Alhamdulillah. Enggak usah sampai Rabbil Alamin, Alhamdulillahnya saja itu punya password
bisa masuk ke dalam kebenaran. Yuk kita maknani dulu alhamdu utawi sakehe puji iku lillahi tertentu kaduwe Gusti Allah. Maknanya apa? Alnya di sini namanya al lil jins. Maknanya semua bentuk sanjungan, apakah itu penghargaan, penghormatan, sanjungan, pengalem, apa sajalah yang sifatnya segala macam jenis pujian itu semuanya adalah milik Allah. Artinya bahwa kita tidak boleh ikut campur melu-melu kepengen di alam. Saya untuk menyebutkan al-lil jins ini mungkin berbeda, dan izinkanlah saya berbeda. Dalam kitab-kitab yang menjadi referensi kita bersama, bahwa alhamdu utawi sakehe puji, bahwa segala macam bentuk sanjungan di situ apa namanya hamdul qadim alal qadim, hadis alal hadis, qadim alal hadis, hadis alal qadim. Menjadi tidak mengerti. Sanjungan Allah menyanjung dirinya sendiri, ya kan? Yaitu sanjungan qadim lil qadim. Allah menyanjung zatnya sendiri. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Lagi ngalem dewek. Kemudian sanjungan manusia kepada sesama manusia, hamdul hadis ilal hadis. Kita menyanjung seseorang, bapak-bapak menyanjung saya, seorang laki menyanjung pacarnya, betapa cantiknya kamu, betapa indahnya kamu. Itu namanya hamdul hadis lil hadis. Hamdul qadim lil hadis, kayak Allah menyanjung kanjeng Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu referensi yang pernah saya baca, begitu ya? Jangan begitu. Yang jadi pertanyaan, ini 4 macam jenis sanjungan itu milik siapa? Ini orang tahu ada 4 sanjungan, tapi masih tidak mengerti bahwa dia tidak berhak untuk disanjung. Tidak, tapi masih tetap perangsane, ya kan ada hadis lil hadis. Berarti kan boleh orang ngalem sesama orang. Begitu gak pahamannya? Seseorang boleh gak menyanjung orang lain? Boleh. Ini dikatakan ketika seseorang memuji orang lain, itu milik siapa? Ketika Allah menyanjung zatnya sendiri, itu milik siapa? Jadi baik qadim alal qadim, baik qadim alal hadis, hadis alal hadis, hadis alal qadim, itu semuanya milik Allah. Kalau saja kita ini benar konsekuen bahwa segala pujian itu milik Allah, jenis-jenis pujian itu sanjungan, penghargaan, penghormatan, ogohan, pengalem, ya kan gitu, dan sebagainya, itu semuanya milik Allah. Dalam konsekuensi kita sehari-hari, saya mau nanya bapak ini, ketika disanjung orang seneng nggak? Seneng. Alasannya apa? Nah ini kan konsekuensi sini saja, bahwa karena kita masih senang di alam,
dan kita tidak pernah merasa bahwa rasa senang disanjung orang itu dikiranya tidak bermasalah. Ya ini persoalannya. Sebab andaikan kita meyakini bahwa sanjungan itu semuanya milik Allah dan kita tidak perlu minta disanjung, begitu kita sudah tidak pernah minta dihormati dan kita tidak merasa berhak untuk dihormati, sejak itu hidup kita menjadi nyaman dan biaya hidup kita akan menjadi murah meriah. Ternyata dalam hidup ini biaya yang paling mahal adalah biaya sanjungan. Andaikan bapak-bapak butuh pakaian, di Tegal Gubuk berapa yang paling murah baju? Berapa? 30.000, 50, 15.000. Oke lah, kita beli baju yang penting asal nutup aurat. Baju namanya mereknya Agogo, harganya 15.000. Murah nggak? Murah. Rumah yang penting tidak bocor. Pasang bambu, pasang plastik, pasang gelar, stiker. Berapa kira-kira? Cukup 100.000? Cukup. Murah kan? Tapi kenapa kita membeli kain sutra di Trusmi yang harganya 2.500, 2,5 juta? Kenapa kita bikin rumah sampai 15 miliar? Untuk apa? Karena kita menuntut penghargaan. Betul nggak? Kenapa beli mobil bukan asal bisa menggelinding saja? Kok belinya mobil S500 yang harganya 4 miliar? Kenapa beli mobil yang harganya 14 miliar namanya Lamborghini? Untuk apa? Untuk penghormatan. Betul? Bapak-bapak pergi ke Jakarta makan soto di Hotel Mandarin, Hotel Indonesia, nyeberang bundaran, nanti ada Hotel Mandarin. Di penthouse di atasnya ada restoran, itu harga soto semangkok harganya 250.000 semangkok nih. Padahal turun ke bawah nyebrang ke HI, nanti di sebelah kanan HI ada jalan kacang di situ. Ada bangku, ada gerobak, jual soto juga. Harganya hanya 15.000. Airnya sama, ketumbarnya sama, garamnya sama. Kenapa kita membelanjakan uang 250.000 untuk semangkok soto? Tidak lebih adalah karena prestasi dan penghargaan. Jadi yang membuat mahal hidup apa sesungguhnya? Penghargaan. Nah, kepengen tersanjung. Ketika kita sudah meyakini bahwa segala bentuk sanjungan itu milik Allah dan kita tidak perlu minta dihormati oleh siapapun, hidup kita menjadi murah. Betul nggak? Bapak-bapak sekalian, saya ingin tahu, ketika bapak-bapak ada yang menyanjung, senang nggak? Senang. Tolong ceritakan kepada saya, di mana letak kesenangan bapak ketika disanjung. Tolong jelaskan kepada saya.
Apa sih cumure pating kerenam? Apa sih ngepiar, piar gitu. Lalu saya ukur betapa getaran saraf karena sanjungan itu. Apakah terjadi rilis, menjadi lemes, menjadi plong? Ternyata itu hanya bohong-bohongan. Iya kan? Karena gara-gara sanjungan di dunia kita bersedekah, infak jariyah, anak yatim disantuni tiap bulan, masjid dikasih sebagai donatur masjid setiap bulan 5 juta. Ternyata nanti di akhirat kosong semuanya itu. Lalu kita menagih kepada Allah, ya Allah, mana pahalaku sebagai donatur masjid perbutulan anak yatim 50 yang saya santuni setiap minggu 100.000. Yang tanah wakaf yang saya kasihkan untuk pesantren di sana ternyata kosong semua. Allah menjawab, sudah kulunasi semua di dunia kebaikanmu itu. Apa yang kau lunasi? Allah mengatakan, dengan sanjungan-sanjungan yang kau terima selama di dunia ini. Melongo kan? Jadi hanya sanjungan, iyalah. Kata Allah, jangan bingung. Saya bertanya, aku bertanya, ketika kamu disanjung seneng nggak? Ya seneng lah, ya itulah bayarannya. Selesai pur. Jadi itulah makanya kalau kita sudah benar jujur lahir batin bahwa semua bentuk sanjungan milik Allah dan kita nggak usah tidak usah ikut-ikut menuntut sanjungan, beli perlu jaluk pengalem, hidup menjadi nyaman. Kalau kita dalam hidup ini masih menggunakan standar biasa, yang senang disanjung, mungkin masih normal. Ada lagi orang yang menuntut sanjungan, itu sudah banyak masalah. Tapi ada lagi sampai kelasnya gila hormat, itu sudah penyakit. Dan ternyata kita seringkali sakit hati, seringkali kita kecewa karena kita merasakan tidak dihormati. Andai kan bapak-bapak ke rumah saya, tidak saya sapa, sakit hati enggak? Mancing kecius orang ditakoli nangis gara-gara gini. Ya Allah, dereng-dereng sing perbutulan garap milik ibu ya, orang disapa-sapa aja. Ya kenapa? Kita kan sakit hati karena kita merasa tidak dihormati. Inilah satu sumber penderitaan kita, kesengsaraan kita, gara-gara kita masih menuntut penghormatan. Kalau kita sudah tidak lagi gila hormat, tidak lagi ingin dihormati, masa bodoh, emangnya gue pikirin hidup ini menjadi nyaman. Betapa orang menyumbang masjid dengan jumlah yang sangat besar 500 juta, bawa wartawan 3 cekrek, ternyata langkasin keprok, anaknya keprok pramuka. prok, langsung sakit hati. Sejak hari ini jangan berharap komunitas sumbang lagi kepadaku, koplok sampai gitu. Bayangkan, ternyata salah satu sumber penderitaan kita ini bersumber dari keinginan untuk dihormati. Betul? Nah, itulah
Sehingga Nabi Muhammad sendiri itu sudah cukup merasa berdosa ketika beliau tidak menghormati orang. Nabi bertaubat 3 hari menangis hanya karena merasa berdosa tidak menghormati orang. Bukan karena menyakiti, bukan karena menyinggung, tidak. Karena orang buta yang datang kepada Nabi itu tidak pernah merasa sakit hati ketika Nabi cemberut, ketika Nabi berpaling muka. Orang buta itu tidak pernah sakit hati. Tapi Nabi yang merasa berdosa karena aku tidak menghormatinya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Orang buta itu tersinggung gak dicemberuti Nabi? Sebabnya apa? Wong picek diplengosi nyewat beli. Sebabnya yang dirasakan manusia ini. Bahkan justru penderitaan kita di alam dunia itu bersumber dari persoalan penghormatan. Allah menyuruh malaikat dan iblis bersujud kepada Adam itu bukan untuk menyembah Adam. Itu qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama, itu bukan untuk menyembah Adam, tapi untuk menghormati Adam. Dari persoalan penghormatan itulah kita terlahir di dunia dari konflik horizontal antara iblis dan Adam sampai kita terpental ke alam dunia ini. Tapi untung ya, kalau enggak kita enggak terlahir kok. Betul? Apakah itu kalau Rabbuka lil malaikati isjudu itu suruh sujud menyembah? Tidak, untuk menghormati, memuliakan Adam. Ya, ternyata ada orang yang sulit menghormati orang seperti iblis karena merasa sombong dengan kehebatannya, dan ada lagi orang yang gila hormat, memaksa orang untuk menghormati dirinya. Saya juga pernah masuk kamar seorang pejabat. Mungkin saya lupa, mungkin saya salah. Masuknya tidak mengetok pintu lagi karena memang sekretarisnya mempersilahkan. Saya kira sudah otomatis kan, masuk aja. Oh begitu caranya masuk kamar saya ini. Maksudnya bagaimana Pak? Ya kan begitu caranya, tanpa menutup pintu. Tak, saya dipersilakan oleh sekretaris Bapak. Keluar lagi, ketok pintu lagi. Saya pengen tahu bagaimana kau menutup pintu. Ya keluar saya. Tok tok tok. Assalamualaikum. Ya masuk. Nah begitu kan caranya. Ya Allah ya Rabbi. Ini persoalan penghormatan. Kita bicara di sini, kita bicara mendetail dulu. Nanti hadis berikut gampang semua. Yang penting kita paham dulu apa artinya alhamdulillah itu penghormatan itu. Hanya karena gara-gara saya tidak membukakan pintu mobil, saya dikunyuk-kunyuk. Saya bilang salah saya apa? Ya dibuka dong pintunya, ya Allah. Oh maaf sorry. Sampai pintu harus dibuka. Bayangkan. Ya. Masuk rumah juga karena kurang lebar, kembali lagi. Terus beli sidak mancingnya kayak beli kiak. Ada apa-apa? Enggak usah. Karena kita membuka pintunya kurang lebar. Kita yang jadi bawahan sengsara ngeladeni atasan yang gila hormat seperti itu. Amit-amit pitung turunan aja tidak termu.
Dan jangan dikira, mungkin saja di sini juga ada di antara kita ini yang terjangkit penyakit gila. Gila, Pak. Gila. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan lagi, jangan bodohlah sebagai muslim yang berakidah ini. Nggak usah menuntut dihormatilah. Kita serahkan saja penghormatan, semuanya adalah milik Allah semuanya. Kita nggak usah ikut-ikutan minta dihormati. Daripada kita menunggu orang menghormati kita, sebaiknya mulai sajalah dari diri kita sendiri untuk menghormati orang lain. Karena bagaimanapun sulit terjadi orang hormat kepada kita kalau kita tidak pernah menghormati orang lain. Menghormati orang lain hakikatnya adalah menghormati diri kita sendiri. Betul begitu. Nah, lalu secara fikih dosa enggak orang minta dihormati? Tidak ada. Fikih tidak membahas itu. Karena itu di luar wilayah fikih. Iya. Masalah penghormatan di luar wilayah fikih, karena fikih hanya bicara tentang tatanan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat. Persoalan hati itu di luar jangkauan ilmu fikih. Lalu dosakah kita menuntut penghormatan? Tuntutan penghormatan menghanguskan semua amal kita. Dan ketika kita berbuat baik dan tidak dihormati, sakit hati enggak? Nah, makanya kenapa kita ini ketika berbuat baik menolong seseorang selalu dalam ingatan kita, dan kita selalu ingat akan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Betul nggak gitu? Pernah nggak nolong orang? Pernah nggak bantu orang susah? Masih ingat kan? Kebaikan selalu diingat, tapi kejahatan kita ingin rasanya segera dilupakan. Ya kan begitu? Dan ketika kita ini masih mengingat kebaikan yang pernah kita lakukan, itu pertanda bahwa amal kita belum diterima oleh Allah. Ibaratnya kan surat di atas meja, belum masuk laci. Bisa nggak suatu ketika pembantu kita membersihkan meja termasuk surat itu dibakar? Mungkin nggak? Ya, kalau masih di atas meja artinya belum dimasukkan ke laci. Kenapa demikian? Karena kebaikan yang masih kita ingat berpotensi akan diungkit ketika kita kecewa kepada orang yang pernah kita baiki. Ya, dulu kita pernah membantu seseorang dari sekolah, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, sampai biayanya, ya kan? Ingat kan? Tiba-tiba hanya kita punya kebutuhan, minta tolong, dan dia bisa menolong kita, ternyata dia tidak mau membantu kita. Sakit hati nggak? Tahu nggak ngomongnya kayak apa? Kelalen tak koplok sirap. Kamu sarjana tuh, tahu nggak? Dari mana? Lupa bertahun-tahun kamu saya bantu tuh, koplok kamu tuh. Kalau bukan karena bantuanku, beli jadi sarjana sirakinang. Bayangkan kemarahan orang kecewa. Makanya itulah Kanjeng Nabi sudah wanti-wanti kepada kita untuk berhati-hati, mewaspadai ya kejahatan orang yang dulu pernah kita berikan kebaikan.
Ittaqi syarra man ahsanta ilaihi. Waspadailah kejahatan orang yang pernah kau baiki. Kenapa? Karena sakit hatinya terlalu dalam diri kita. Ya, itu kenapa? Ada tuntutan pengakuan, penghargaan yang belum terpenuhi oleh orang yang kita baiki. Begitu kita kecewa, kita sangat sakit hati sekali. Kita bicara realita kehidupan dalam diri kita sendiri. Bapak-bapak ketika punya anak ngelawan, anak perempuan kita datang bawa pacarnya yang pakai anting, rambutnya dikepang kayak kuda, dicat merah, datang minta restu kepada kita. Pak, minta restu, ini pacar saya, enak amit-amit pitung turunan ajal tinema aja tinemu, masa ya kita gerapan doi mantul kayak jadi kepang. Lalu dia maksa, tapi inilah lelaki idamanku. Ya Allah, goblok temen sirakuna. Masih sekolah tegang dokteran les laki rambutnya dikepang. Anak apa namanya tuh? Anak apa? Saking marahnya kita, ya sudah, kalau kamu maksa, pilih satu di antara dua. Kamu kawin dengan lelaki itu, silakan. Dan jangan ngaku aku sebagai bapakmu lagi sejak hari ini. Lalu si anak bilang, ya udah Pak, kalau begitu saya memilih untuk hidup dengan pacar saya. Selamat tinggal wahai bapakku. Blek kelenger sampai dia beli nganter. Kelenger nggak? Kelenger nggak? Saking sakit hati. Bertahun-tahun kita membiayai anak kita, menyekolahkan dari mulai berdongin, nyusonin, ngelonin, nyebokin semuanya. Ternyata dia lebih memilih orang lain. Sakit hati kan? Betul. Nah sekarang kalau yang lawan orang anaknya orang lain, pingsan nggak Bapak? Sebabnya apa? Karena kita tidak pernah merasa berbuat baik. Jadi yang membuat kita sakit apa? Kebaikan-kebaikan kita. Malam ini saya ingin mengatakan bahwa kebaikan-kebaikanmu itulah sumber penderitaanmu. Itulah persoalannya. Makanya yang jelas memaknai alhamdulillah ini. Bayangkan sepotong ayat saja, kalau kita betul paham dan mengimplementasikan, aku yakin engkau orang yang benar. Kuah yang lemah Al-Quran ya, sepotong ayat yang bisa hebat ini. Kalau betul memahaminya itu. Ya. Jadi artinya bahwa penghormatan adalah persoalan besar dalam kehidupan ini. Bahkan sampai terjadi tindakan kriminal karena gara-gara harga diri. Betul nggak? Bisa terjadi pembunuhan hanya karena persoalan harga diri. Jadi kalau bapak-bapak merasa punya harga diri, malam ini saya bertanya, berapa harga dirimu? 20.000 ada. Ternyata harga diri juga pun sesungguhnya adalah hanya dalam imajinasi kita. Dan terlalu banyak orang memasang harga dirinya terlalu tinggi. Saya bertanya, Bapak dari mana? Dari Kertasmaya. Namanya siapa? Masa tidak kenal saya? Ayo borak kenal pun. Pilih baliknya waktu. Kenapa? Dia merasa dia sudah menjadi selebriti yang populer sehingga tidak mengerti
ada saya tidak tahu namanya itu. Ake wong gedeng konon wake ning alam dunia kan. Banyak jumlahnya orang yang memasang harga dirinya terlalu mahal. Hanya punya sawah rong bau setengah, bau nelorok. Udah merasanya seperti paling kaya di desa itu. Ada orang ngelamar anaknya, apa bilangnya? Sira wani-wani ngelamar anak kita kok jurung lepelen nang sira. Bayangkan. Iya. Jadi jangan dikira bahwa semakin banyak kita berbuat baik, semakin banyak kita menuntut penghargaan. Kalau memang begitu caranya, maka sebaiknya kita tidak berbuat baik lagi. Supaya jangan sakit hati. Ngeri itu. Oke, itu dari satu sisi. Sekarang kalau kita sudah mengakui bahwa segala jenis pujian itu milik Allah, ketika kita juga menuntut pujian dari orang lain, maka di situ ada dua pihak yang berebut. Yang satu mengklaim ini adalah milikku, dan ada pihak lain mengklaim adalah milikku. Siapa yang mengklaim kepemilikan mutlak atas pujian itu? Adalah Allah. Nah, kalau ketika kita juga menuntut penghargaan, apakah itu bukan pengkhianatan? Allah mengatakan segala puji adalah milikku. Yuk kita telusuri. Bapak membantu seseorang yang sakit dengan sejumlah uang 5 juta. Hebat nggak? Hebat. Lalu orang itu karena tidak mengucapkan terima kasih, dia tersinggung. Apalagi kebaikannya itu tidak diceritakan kepada siapapun. Tersinggung kan? Masya Allah. Langkah kesuwun, langkah terima kasih, cek les di kami teliwus. Jadi kita kuning dirgane makanya. Ya. Nah, kebaikan kita kepada orang lain itu di mana letak kebaikan kita? Uang yang kita peroleh dari mana? Dari Allah. Ya kan nanam padi? Iya. Nanamnya di mana? Ya di sawah. Tanahnya dapat bikinnya siapa? Ya kan nanam padi. Ya yang menumbuhkan padi siapa? Bisanya tumbuh karena diairi. Yang bikin air siapa? Kamu lahir ke dunia yang menghadirkan siapa? Tanganmu yang bekerja yang bikin tangan kamu siapa? Atas dasar apa kamu mengklaim berbuat baik? Melongo bikin. Jadi artinya orang yang menuntut penghargaan adalah orang yang tidak tahu diri di hadapan Allah. Orang yang tidak punya jasa apa-apa menepuk dada. Di masyarakat terlalu banyak orang yang tidak berbuat apa-apa menepuk dada. Akulah yang paling berjasa. Ini banyak pengkhianat-pengkhianat bangsa seperti itu tuh. Yang susah siapa, yang dapat penghargaan siapa? Iya kan? Semut gotongan narik bangkai belalang sampai ke suhunan ke atas. Gotong royong katat kotot sampai belang yang begitu besarnya bisa sampai dari
atap. Berapa ratus semut. Ada nggak beberapa semut yang nangkring di atas kepala belalang? Ana beli semut yang nangkringin da sewalang. Tudang tuding, waya takang dur jasaku. Ana manusia mengkonon. Kebaikan siapa yang mengklaim siapa? Apakah ini bukan pengkhianatan? Itu satu sisi. Dari sisi yang lain, ketika ada dua pihak mengklaim, jadi Gusti Allah ini kebaikanku, jadi sampean ini jasaku, gulet tak boleh? Gulet. Ini HP-ku, kata Kang Benu, ini HP-ku, ayo gulet tak boleh? Gulet. Jadi bakal wong kepengen di alam guletnya karo sapa? Gemes tentokan nasisan. Kira-kira mulai dinakin wong perbutulan bener kabeh ini. Iya. Nah, begitu kita sudah mengabaikan sanjungan, hidup kita semakin rukun, semakin damai dan nyaman kok. Sudah enggak ada lagi orang tersinggung, enggak ada lagi orang yang mengungkit-ungkit kebaikan. Percayalah, sok amalkan alhamdulillah, segala sanjungan adalah milik Allah. Udah segitu aja, engkau diperagat-peragat mana kan?